البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Karena dulu para muhaddisun pun mereka menyemangati anak mereka menulis. Banyak muhaddisun ya dengan khat mereka telah menulis puluhan ribu hadis. Dulu dengan sanad, sekarang mungkin tidak perlu dengan sanad untuk anak-anak. Ini melatih kecepatan menulis dan kebagusan huruf-hurufnya dan seterusnya. Sampai tiba waktunya untuk mulai mereka mencerna ilmu-ilmu yang dibacakan. Makanya di Damaj walaupun daras boleh dikatakan darahnya tingkat-tingkat tinggi dalam daras umum, tapi anak-anak tetap dihadirkan di situ untuk berlatih menulis atau untuk hafalan dan sebagainya. Tidak dibiarkan jalan di jalan-jalan bersama anak-anak Damaj. Anak-anak tetap hadir di majelis Syekh Yahya. Tapi untuk sibuk sendiri, sibuk dengan tugas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8, wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa beda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, tanggung jawab nafkah. Wa khairus shadaqah ma kana an dhahri ghina, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan dari dari kekayaan, yaitu kita merasa cukup. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa berusaha menjaga kehormatan, Allah akan memelihara kehormatan dia. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa berusaha untuk merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini tetap Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan dalil-dalil yang menyemangati para kepala keluarga untuk bersedekah untuk keluarganya. Karena ini akan mendatangkan pahala yang banyak untuk dirinya sendiri. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana dalam hadis yang lain, apa itu? Al-yadul ulya al-mu'tiyah wal yadus sufla al-akhidhah. Tangan yang di atas maksudnya adalah pemberi, tangan yang di bawah adalah yang mengambil. Jadi ini sekedar kiasan. Bukan berarti kalau orang memberikan dengan tangannya di bawah, dia menyerahkan dengan dua tangan, yang mengambil dari atas, oh berarti yang mengambil itu lebih baik. Enggak demikian. Karena telah dijelaskan dalam hadis yang lain, maksudnya yang di atas adalah yang memberi. Kenapa? Karena hukum asalnya kebanyakan orang yang memberi dia di atas, sementara yang menerima dia itu di bawah. Sebagaimana keadaan pengemis, dia di bawah, kita di atas. Seringkali kalau di jalan-jalan itu. Tayyib. Walaupun keadaan terkadang terbalik, kita dengan rendah hati kita serahkan dengan kedua tangan kita. Orang yang duduk di atas kursi dia menerima dengan tangannya di atas, tapi tetap yang memberi itu adalah yang lebih baik. Sama saja ketika itu tangannya sedang di atas atau di bawah. Makanya hadis dijelaskan dengan hadis yang lain. Tayyib. Nah dari sini kita tahu bahwasanya yang memberi itu lebih utama daripada yang menerima. Kenapa? Yang memberi dia bersedekah. Dan bersedekah berarti dia mendapatkan pahala. Sementara yang diberi, walaupun dia bukan orang yang hina, tetapi tetap dia tidak sedang beramal soleh. Dia sedang diberi, bukan sedang beramal soleh. Maka yang beramal soleh lebih utama daripada yang diberi. Tayyib. Tapi walaupun demikian, Rasulullah SAW menutup pintu kesalahan. Jangan sampai ketika orang mengetahui bahwasanya memberi itu lebih baik daripada menerima, kemudian dia keluar, kemudian sedekah kemana-mana dan dia lupa keluarganya. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang kalian urus nafkahnya, yang kalian tanggung nafkahnya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah, demikian pula hadis Abi Abdillah Sauban dan seterusnya itu, bahwasanya nafkah yang terbaik adalah nafkah kepada keluarga, baru nafkah fisabilillah. Tayyib. Maka kita mulai dengan keluarga kita karena itu adalah fardu ain. Adapun fisabilillah boleh jadi dia fardu kifayah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Apakah sedekah itu dikarenakan sedekah adalah baik menyebabkan kita harus sedekah walaupun keadaan kita sangat kekurangan? Rasulullah mengatakan bahkan apa? Wa khairus shadaqah ma kana an dhahri ghina. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang keluar dari keadaan hati yang kaya. Yaitu apa? Kapanpun dia bersedekah maka itu baik. Cuma yang pahalanya paling besar adalah ketika dia tidak merasa perlu dengan harta tadi. Yaitu apa? Dia sudah merasa cukup, keluarganya juga cukup. Ini ada duit sisa, kemana ini? Infakkan ke masjid-masjid barangkali, atau infakkan untuk menolong tetangga kita yang sedang kelaparan, atau menolong tetangga kita yang sedang kemalangan, dan seterusnya. Baik, sekarang bagaimana menggabungkan antara hadis ini? Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang keluar dari orang yang berjiwa kaya, merasa tidak perlu dengan uang tadi. Dengan apa? Dengan hadis yang lain, yaitu apa? Khairus shadaqah adalah juhdu mukil. Sedekah yang terbaik adalah kerja keras orang yang miskin. Yaitu ini dilihat untuk hadis yang di hadapan kita sekarang, ini adalah dilihat dari kadar keikhlasan. Biasanya orang yang sudah kaya, sudah apa itu? Sudah cukup jiwanya, dia tidak merasa perlu dengan uang dan sebagainya, uang yang di tangan dia sekarang ini, dia akan mengeluarkan hartanya itu dengan penuh keikhlasan, karena dia tidak lagi tergantung dengan uang tadi. Maka ini pahalanya lebih besar daripada orang yang mengeluarkan uang tadi dalam keadaan jiwanya meronta, jiwanya mengatakan kita sendiri perlu, kita sendiri demikian, bagaimana ini, dan seterusnya. Jadi semakin jiwanya itu bersih dan tidak tergantung dengan uang yang dikeluarkan, maka pahalanya itu semakin sempurna. Adapun untuk hadis yang lain, juhdu mukil, ini dilihat dari sudut pandang keadaan fisik dia. Yaitu apa? Kalau orang kaya, dia akan mudah mengeluarkan uang 100 ringgit barangkali. Bahkan boleh jadi dikatakan 3.000 itu tusuk gigi aja itu. Tusuk gigi 3.000 jadi apa itu? Sementara kalau orang miskin, sekedar 1 ringgit itu pun kerjanya sangat keras, letih, demikian dan seterusnya. Maka kalau dia rela dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan jiwa, dia mengeluarkan 1 ringgit tadi, maka nilainya boleh jadi lebih besar daripada sedekah orang yang kaya dengan sedekah 3.000 tadi. Jadi untuk case yang di hadapan kita, ini case kerelaan hati. Sementara untuk case yang pertama, case yang kedua yaitu masalah apa itu juhdu mukil, sedekahnya orang miskin itu lebih utama daripada sedekah orang kaya. Ini dilihat dari fisiknya. Semakin dia kerja keras untuk mendapatkan harta itu lalu dia sedekahkan, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak perlu kerja keras untuk mengeluarkan duit yang banyak. Dan dua-duanya adalah sedekah yang terbaik. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan, maka Allah akan memelihara kehormatan dia. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia tidak mau mengemis, dia tidak mau meminta-minta. Dia berusaha untuk tetap terhormat, tidak menjadi apa? Orang yang menghinakan diri dengan meminta-minta. Karena kita tahu hadis Rasulullah SAW, apa itu? La tazalu al-mas'alatu bi'abdin hatta ya'tiyallaha hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi mus'atul lahm. Terus menerus seseorang itu meminta-minta sampai dia datang di hari kiamat dalam keadaan di wajahnya itu tidak ada sepotong daging pun. Yaitu apa? Karena dia sudah mencoreng wajahnya setiap hari dengan meminta-minta, maka betul-betul di hari kiamat dia nggak punya daging lagi di wajahnya. Tinggal apa? Apa itu tengkoraknya itu. Nauzubillah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa dia sering menggores wajahnya, betul-betul wajahnya nanti akan kehabisan daging. Nauzubillah. Demikian pula hadis ini, balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan, Allah akan menjaga kehormatan dia. Yasta'fif, ini apa itu? Dari apa? Ista'afa, tambahan alif, sin dan ta. Untuk pola ini adalah apa itu? Al-mubalaghah fi aslil fi'il. Mubalaghah. Jadi bukan meminta yasta'fif di sini, tapi bersungguh-sungguh berusaha menjaga kehormatan walaupun dia miskin. Lebih baik berhutang daripada meminta-minta. Ini yasta'fif, betul-betul bersungguh-sungguh. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Maka apa? Allah Ta'ala akan memenuhi apa yang dia harapkan. Allah akan memberikan kepadanya kekayaan dalam keadaan Allah menjaga kehormatan dia.
dari arah yang tidak disangka-sangka, karena menjaga kehormatan bagian dari takwa. Dan Allah Ta'ala telah menjamin untuk orang yang bertakwa, apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dari setiap masalah dan akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr semalam, kisah apa itu? Adrikil Muhammadin. Kejar 3 orang itu yang sudah hampir meninggal itu, semuanya kebetulan namanya Muhammad. Walaupun sebenarnya sanadnya diperselisihkan, sebagian ulama mendhaifkan, tapi boleh jadi Syekh Abu Amr menemukan sanad-sanad yang lain yang menguatkan, itu boleh jadi. Yang intinya adalah apa? Mereka betul-betul dalam keadaan sangat miskin, tidak mau meminta-minta. Ketika sudah sangat lapar dan hampir sudah ini sebentar lagi kita akan mati, itu pun tidak kemudian mereka keluar langsung membawa proposal meminta-minta, tapi mereka mengatakan kita undi aja lah, kita berundi, siapa yang namanya keluar dia yang minta. Menunjukkan betul-betul mereka para a'immah kita itu berusaha menjaga kehormatannya, yaitu siapa? Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dan juga Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan yang ketiga beliau yang dohir adalah Waham Ibnu Ishaq, yaitu Sahibus Sirah, dan ini tidak betul. Ibnu Ishaq itu derajatnya adalah dari kalangan tabi'in. Sementara ini Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ini adalah murid dari murid dari Al-Bukhari, sehingga tidak mungkin itu jaraknya itu. Kalau nggak salah yang 3 ini memang namanya tidak terkenal, tidak sering disebut, karena sendiri jadi lupa, tapi bukan Ibnu Ishaq. Intinya adalah kisah 3 Muhammad tadi. Ternyata Allah Ta'ala mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau minta-minta di pasar mungkin hanya dapat beberapa real saja atau dinar, tapi ternyata ini mendapatkan masing-masing mendapatkan bekas dari emas. Kemudian di dalamnya itu penuh dengan berbagai jenis makanan, lebih dari apa yang disangka-sangka. Rezekinya itu boleh untuk keperluan sekian bulan. Bekas dari emas itu harganya sangat tinggi, apalagi yang memberi ini raja, bukan gubernur. Tentunya kualitinya lebih besar lagi. Tayyib, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, Allah akan betul-betul memberikan kecukupan kepada dia. Adapun orang yang dia selalu jiwanya itu terikat dengan harta, maka boleh jadi dia akan sengsara. Sebagaimana dalam hadis Maqil bin Yasar itu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi syamlah wa ja'alal faqra baina ainai wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa dunia itu menjadi cita-cita dia, maka Allah akan mencerai-beraikan syamlah, yaitu keperluan dia. Setiap kali punya rencana ini gagal, punya rencana ini gagal. Kalaupun berhasil tidak membawa keberkahan, dan Allah akan jadikan kemiskinan itu terus-menerus di depan mata dia. Selalu merasa dirinya miskin, sehingga dia akan sengsara dan tersiksa, tidak akan pernah bahagia. Orang yang selalu merasa saya miskin, saya kurang, saya ini, serba takut untuk infak, serba takut untuk berbelanja ini dan seterusnya. Mau belajar pun takut, uangnya habis, gimana saya akan rihlah dan seterusnya. Dan tidak akan, walaupun dia cita-citanya mencari dunia dan mengejar dunia, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang ditakdirkan. Sementara wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa akhirat itu menjadi cita-cita dia, jama'allahu lahu syamlah, Allah akan mengumpulkan untuk dia keperluan-keperluan dia. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah jadikan kekayaan itu di dalam jiwanya. Kalau jiwa kaya, dia akan tentram, dia akan bahagia, dia akan hatinya itu selalu gembira. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dunia akan mendatangi dirinya walaupun dunia itu dalam keadaan enggak suka ataupun tidak suka, tetap dunia itu akan datang banyak kepada dia. Sebagaimana kita lihat keadaan para ulama yang mereka zuhud, tapi justru selalu rezeki itu datang ada aja, berupa kereta, kadang berupa rumah, kadang berupa ini, sampai akhirnya ulama yang lain malah hasad dan seterusnya, timbul kes baru. Tapi dia nggak dosa, yang lain yang dosa. Baik, intinya adalah barang siapa berusaha untuk merasa cukup dengan rizki dari Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, tuba liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, tuba atau dalam lafaz yang lain qad aflah, sungguh beruntung orang yang aslam, dia mau masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki yang cukup. Kafaf itu bukan kaya tapi cukup.
Kemudian apa? Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah jadikan jiwanya merasa cukup dengan apa yang Allah karuniai. Kalau dia merasa cukup, dia akan bersyukur. Kalau dia bersyukur, rizki akan datang lebih banyak lagi. Kalau nggak pernah merasa cukup, maka dia akan memandang nikmat Allah itu kecil. Kalau memandang nikmat Allah kecil, maka dia tidak akan mensyukurinya. Kalau dia tidak mensyukuri, maka dia akan sengsara nanti. Karena apa? Inna adzabi lasyadid. Untuk orang yang tidak mau bersyukur, sesungguhnya siksaanku itu sangat keras. Kesimpulannya adalah apa? Di sini Allah Ta'ala menyemangati kita untuk apa? Beramal soleh. Dimulai dengan apa? Keluarga kita dulu. Dan Allah menyemangati kita untuk apa? Rasulullah menyemangati kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah yang akan menjamin rezeki kita. Kalau Allah menghendaki, rezeki datang kepada anak-anak kita tanpa melalui kita, dan kita nggak dapat pahala. Tapi dikehendaki itu melalui kita, melalui kerja keras kita, dan Allah yang memberikan lebih banyak lagi. Kita yang dapat pahala dan kita mendapatkan rizki lebih tambah lagi. Semakin kita bersedekah, akan semakin banyak rizki. Mana kosok sodaqotun minimal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ilahuna wallahu a'lam.